ke kandang selamat. Bawalah yang hilang dari dunia yang berdosa. Bawalah yang hilang kepada Tuhan Yesus. Siapakah hendak menolong, mencari domba yang hilang? Siapakah mau bawa pulang? Saudara-saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang menyembah Tuhan dalam ibadah pada jam dan saat ini. Kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami, menguatkan iman dan harap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada saat ini berjudul Membingkai Ulang dengan Penuh Pertimbangan. Ayat temanya, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayatnya yang ke-14. Anak-anak menjunjung tinggi keadilan jauh sebelum mereka mempelajari sistem peradilan. Perhatikan bagaimana anak-anak sekolah memantau perilaku mereka sendiri dalam bermain. Nah, mereka cepat dalam memberi peringatan. Tidak adil. Mereka akan saling menasihati untuk bergiliran. Mereka mengakhiri perdebatan dengan kesepakatan untuk mengulangi permainan tersebut. Ada sesuatu yang melegakan dalam hal diperlakukan secara adil. Nah, dalam dramanya King Lear, Shakespeare menyajikan sebuah contoh yang layak ditiru. Membingkai ulang pandangan kita tentang seseorang berdasarkan penjelasan keadaannya. Izinkan saya menjelaskan. Awalnya, sang raja berencana membagi kerajaannya kepada ketiga putrinya dengan kesepahaman bahwa mereka akan memelihara dia dan 100 kesatrianya. Tetapi ketika putrinya Cordelia menolak untuk memberi sanjungan kepadanya, seperti yang dilakukan kedua saudara perempuannya, Lear meninggalkan warisannya kepada kedua putrinya yang lain. Cordelia dibiarkan tanpa tanah atau mahar, namun gantinya menerima perlakuan murah hati dari putri-putrinya yang berkuasa dan suami-suami mereka. Lear diusir dari rumah dan ditinggalkan di tengah badai. Belakangan kedua putri yang cerdik itu bersaing untuk mendapatkan kasih sayang dari si jahat Edmund. Salah satu saudara perempuan meracuni saudara perempuan lainnya dan akhirnya bunuh diri. Pada akhirnya telah dilemahkan oleh kemarahan dan perlakuan buruk, orang tua yang hancur itu kembali bertemu dengan putrinya yang kehilangan haknya, Cordelia. Sadar bahwa dia telah salah memperlakukannya dengan sangat buruk, Lear berkata, "Jika kamu mempunyai racun untukku, aku akan meminumnya. Kamu punya alasan, sedangkan mereka atau saudara-saudara perempuan tidak." Cordelia menjawab dengan cara yang mengejutkan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan, katanya. Tentu saja dia punya alasan. Dia hanya mengabaikan yang lalu karena dia mempertimbangkan ayahnya dalam bingkai keadaan yang sudah linglung, letih, dan lesu. Kerajaan ilahi untuk membingkai ulang orang lain dengan mempertimbangkan kelemahan mereka telah dipuji dengan kekuatan dalam hubungan antara manusia dengan cara yang luar biasa. Nah, membuat bingkai yang sepositif mungkin atas perilaku orang lain, bahkan terhadap kesalahan sekalipun, dapat memuluskan hubungan. Bayangkan, sebuah bingkai lumrah yang dipasang pada pasangan yang sering terlambat, tidak pengertian, tidak teratur. Bingkai ini kemungkinan besar akan menimbulkan konflik. Tetapi misalkan perilaku terlambat dibingkai sebagai hal wajar yang dapat diharapkan dari seorang yang memang ekstrovert, atau sebagai kemungkinan wajar yang disebabkan oleh keinginan untuk menyenangkan atasannya, atau sebagai tidak ingin menghalangi orang lain yang sedang butuh memonopoli percakapan telepon. Membingkai ulang orang lain dalam sudut pandang terbaik dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan mereka mempermudah hubungan. Nah, ayat kita pada hari ini menggarisbawahi sifat ilahi dari tindakan seperti itu. Pelajarannya atau kesimpulan, terima kasih Tuhan telah memikirkan sebuah bingkai untuk saya dan memperlakukan saya sesuai dengan bingkai itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Dan kami yakin percaya Tuhan akan menjaga dan memelihara kami melalui malaikat surga yang akan diutus bersama-sama dengan kami, memberikan perlindungan kepada kami. Dan Tuhan akan mengaruniakan berkat materi, kesehatan dan kekuatan iman menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.